Suaranya belum masuk, Pak. Halo, selamat Halo? malam. Sudah terdengar, Mbak Lita? Sudah jelas, Pak. Ya, sebentar. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini share screen saya sudah nampak? Belum? Belum. Belum ya. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum? Belum. Baru Oke, kelihatan. sudah ya. Baik, Mm-mm. selamat malam semuanya. Saya lanjutkan kembali yang pada pertemuan pertama kita membahas tentang secara umum ya, secara umum terkait dengan karir. Hari ini kita membahas dulu tentang fokus ke latar belakang. Jadi kalau di kalau untuk karir yang ada di universitas terbuka, kita mengacu pada buku panduan karir ya, yang 2022 sampai saat ini insya Allah masih dipakai. Untuk yang semester genap ini kurang tahu apakah ada revisi ataukah tidak karena untuk kelas genap masih belum belum dibuka ya. Baik untuk pendahuluan ya, underline-nya adalah gambaran tentang latar belakang, topik yang dibahas, tujuan penulisan atau tujuan penelitian, dan juga mencakup ruang penulisan. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kita akan sesuaikan dengan jurnal yang akan kita submitkan. Jadi artikel yang kita submitkan. Oke, misalnya ini jurusan, prodinya ini komunikasi semua ya. Rata-rata Ini di sini komunikasi ya. semua prodi, ada Oh, semua manajemen, prodi. ilmu komunikasi, Oke. sama sasing. Oke, saya tunjukkan cara untuk nyari ya, nyari artikel eh, yang jurnal yang dituju. Oke, kita ke sini. Jadi ketik aja nanti Sinta Kemdikbud ya. Sinta Kemdikbud. Wah, Sintanya masih X. Ternyata Sinta masih websitenya loading. Kita ke Scholar aja. Langsung ke Scholar ya. Oke. Di latar belakang itu tergantung dari tempat jurnal yang dituju. Internet. Halo, tes tes. Sempat terpental ya? Tes tes. Iya, betul. Oke. Internetnya di Indo itu nggak tahu ya, sering padahal WiFi ini. Oke. Oke, kita lihat Sinta Kemdikbud. Oke, misalnya ini jurnal komunikasi ya. Jurnal komunikasi. Sebenarnya ngambil untuk melihat contoh-contoh tulisan dari artikel ilmiah itu ya kita semua bisa masuk di Sinta Kemdikbud. Jadi Sinta Kemdikbud ini adalah ibaratnya kumpulan ya, kumpulan dari eh, jurnal-jurnal yang telah eh, diindekskan ataupun ya kan ya di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Nah, ini contoh jurnal komunikasi.
jurnal komunikasi hukum ya. Kita klik aja, misalnya ini jurnal komunikasi umum aja ya. Jurnal komunikasi Universitas Gadjah Yana ini. Coba kita klik. Nah, ini misalnya dari UI ya. Jurnal Komunikasi Universitas Indonesia contoh. Nah, kita bisa melihat ya, bisa melihat dari contoh di download salah satu dari artikel yang ada di sini atau ya kita cari di formatnya. Nah, ini di sini ada manuskrip template. Manuskrip template ini seperti di universitas terbuka itu adalah tata tulisnya. Jadi Pak, mohon maaf motong ini ya. layarnya gelap, Pak. Oh gitu. Oke. Mohon maaf motong ini layarnya gelap. Siap. Kok lemot sekali ya. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Google Doc kelihatan ini? Tes. Kelihatan enggak? Kelihatan? Ini untuk share-nya. Ini kayaknya sebentar saya share lagi. Apa kayaknya internet saya IndiHome saya ini. Oke. Nah, ini kelihatan? Tes 1 2 3 kelihatan? Share screen saya kelihatan? Cek apakah saya masuk? Cek. Masuk, Oke. Pak. Oke, saya alihkan ke yang WiFi atas. Oke, ini format seperti kalau di UT itu ada di halaman, kita bisa cek ya, ada di sistematika artikel ilmiah. Jadi UT membuat sistematika artikel ilmiah itu untuk tugas Karil. Nah, kalau kita mau submit kan ya itu nanti kita harus menyesuaikan pada template jurnal yang akan kita submit. Pada intinya sama, ada pendahuluan. Nah, ini ada metode, ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan nanti atau kesimpulan dan saran, ada daftar pustaka. Kita bahas dulu di pendahuluan. Nah, jadi kalau ini template-nya dari Jurnal Komunikasi UI. Nah, kalau mau submit ke sini, kalau nanti tugas dari Karilnya, nah itu sama aja. Jadi pendahuluan itu ini dari template UI ya, itu adalah 4.000 hingga 7.000 kata. Nah, ini dengan font MS Word, ya ada MS Word, ini ini hurufnya apa ini? Ini enggak ada. Nah, ini bisa nanti ditampilkan, bisa Microsoft Word, Arial, nah, ataukah apakah Cambria dan sebagainya, nanti bisa dicek. Nah, ini spasinya 1,5, fontnya Georgia. Nah, fontnya Georgia, ya, 11 ukurannya 11 pt. Nah, kemudian di dalamnya ya, di dalam pendahuluannya ini kita bisa melihat ya yang ada yang sudah terpublish. Nah, di sini di bagian ya arsip ini kita klik, contohnya ini yang bulan Oktober ya. Kita ambil yang studi khalayak ini ya. Oke, kita klik aja.
Kita lihat contoh dari bentuk yang dimaksud dengan pendahuluan. Kalau di UT tadi disampaikan bahwasanya pendahuluan itu menggambarkan latar belakang. Jadi latar belakang di situ adalah gambaran dari bisa tempat, kemudian kenapa alasan kita mengambil judul tersebut, kemudian bisa juga ada masalah yang menarik, ya kan ya, yang sedang kita tulis. Misalnya kalau ini tentang judulnya adalah studi resepsi khalayak terhadap disinformasi pandemi COVID-19 pada media sosial di di Yogyakarta. Jadi yang bisa kita masukkan di dalam pendahuluan, kita akan bahas tentang ini, resepsi khalayak, disinformasi pandemi COVID, kemudian sama media sosial. 3 kata kunci ini bisa kita bahas nanti di dalam pendahuluan. Nah, pertama ya, pendahuluan itu ya itu adalah deduktif ya. Paragrafnya deduktif atau ke umum ke khusus. Jadi ibaratnya kita misalnya bahas tentang ini media sosial di Yogyakarta COVID. Nah, kita bahas dulu tentang COVID secara global, secara umum. Nah, ini dibahas ya, pandemi COVID 2019, karena di China ya, di China itu Desember 2019, di Indonesia kan baru masuk 2020 Maret yang mulai lockdown ya. Ini pandemi ya, kita jelaskan di sini. Nah, ada yang menyampaikan bahwasanya di pendahuluan itu boleh mensitasi, tapi ada juga pendapat lain, nah itu tanpa sitasi. Tapi kalau bagi saya, nah sitasi di pendahuluan, karena di jurnal-jurnal internasional itu mengambil sitasi ya, atau kita ngambil dari pendapat orang lain pada jurnal yang sudah terbit terdahulu yang relevan sesuai dengan penelitian kita. Nah, ini dia habis membahas tentang pandemi ya, dia bahas tentang Karl Marx ya, tentang kesehatan. Nah, COVID, bahas tentang COVID dulu. Nah, ini ada salah ketikanya ini. Nah, ini nanti mohon untuk dicek ya sebelum dikirim, karena nanti kan pasti di Karil itu kita nanti akan dicek ya, dicek plagiasinya. Jadi jangan asal kopas saja ya, kopas. Nah, kemudian setelah itu, nah ini setelah pandemi, berikutnya ini kan bahas tentang komunikasi ya. Ini komunikasi. Oke, tentang bahas komunikasi pada masa pandemi. Nah, pada saat di sini misalnya ini ya, Habermas ya, dalam Rizer, kalau kita bisa mencari sumber rujukan utamanya langsung, artinya Habermas 1970, baik itu berupa buku ataupun berupa artikel ataupun proceeding, silahkan. Nah, tapi Habermas ini itu ngambil dari tulisan yang ada di Rizer 2012. Kita cek ya. Kita cek. Ya, ini kita cek nanti. Kita harus punya lengkap linknya ya. Jangan sampai tinggal kopas saja. Nah, ini bisa kita parafrasenya itu bisa kita lakukan. Jadi walaupun di Rizer misalnya nulisnya adalah bahwa hakikat manusia bukan kerja sebagaimana dikatakan Karl Marx, tetapi interaksi sosial. Nah, di sini seharusnya agar untuk menghindari plagiat, ya kan ya, dan juga agar plagiat kita itu rendah, maka kita bisa melakukan parafrase, artinya membahasakan dengan bahasa kita. Bisa kita sampaikan menurut Rizal mengatakan pendapat Karl Marx bahwa hakikat manusia bukanlah bekerja, ya kan ya, akan tetapi manusia melakukan interaksi sosial. Contoh ya, contoh itu bisa kita sesuaikan. Yang penting adalah ide inti dari apa yang kita kutip itu tidak keluar dari konteks, seperti itu. Misalnya
kita menyampaikan ada pendapat yang pertama bahwasanya bulan Januari ya kan 2025 terjadi kemarin ya terjadi gempa bumi di Ciayi, itu kan kata ya, satu kata lain ya. Kemudian kita bisa membuat kalimat yang lain. Di Ciayi ya pada malam hari pada pukul bla 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 terjadilah gempa yang mengakibatkan bla bla. Itu kan informasinya sama, yaitu gempa yang ada di Ciayi pada bulan Februari. Nah, itu tinggal dikutip misalnya dari radio Taiwan 2025. Nah, itu. Jadi apapun yang kita copy dari internet misalnya, kemudian dari jurnal, dari buku, ya itu harapannya kita selalu ya menuliskan kutipannya, ya jangan sampai lupa ya kalau itu memang bukan pendapat kita. Nah, di latar belakang itu jadi pendahuluan itu berisi dari latar belakang, kemudian di sini ya tujuan penelitian kita cek. Oh, ini langsung ya. Ini. Oke. Jadi beda-beda ya. Tergantung dari jurnal yang kita submit. Ini langsung metode. Oke. Nah, jadi kalau di universitas terbuka, nah di pendahuluan itu menggambarkan latar belakang, kemudian topik yang dibahas. Nah, topik yang dibahas kalau yang di sini adalah tentang COVID, kemudian tentang sosial media, ya media sosial atau kalau bahasa Inggrisnya sosial media ya. Nah, ini kalau saran saya, kalau misalnya itu judulnya bahasa Indonesia, semua di bahasa Indonesia kan saja ya. Misalnya kalau ini kan media sosial, ini kan bahasa Indonesia. Ya, jangan keliru di sini pada sosial media. Ya, itu kalau bahasa Indonesia saja. Nah, kalau bahasa Inggris saja. Jadi kalau yang judul bahasa Indonesia kan, kalau yang bahasa Inggris full bahasa Inggris kan. Jadi jangan campur-campur. Nah, itu yang saya dapatkan biar ya apa ya? Dalam hal apa ya konteks itu loh. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris saja, kalau bahasa Indonesia saja. Nah, ini kemudian ini contoh yang pertama. Kita cek ke yang lainnya juga. Jadi di latar belakang itu sebenarnya kita boleh banyak mengutip dari penelitian terdahulu yang relevan ya. Kayak tulisan-tulisan yang sama dengan yang kita tulis ya. Oke. Ini kita nanti akan saya tunjukkan juga tentang jurnal yang ada di UT ya. Nah, ini contoh yang luar aja. Kalau ini tentang media sosial, aktivisme digital perempuan. Nah, ini kita bisa konteks media sosial satu, aktivisme digital perempuan, kemudian yang ketiga Instagram. Fokus ketiga ini aja. Ya, kemudian kita bahas ya deduktif atau umum ke khusus media sosial. Kemudian di sini ada Instagram, ini perempuan ya. Ya, feminisme. Kemudian tentang Instagram. Nah, kita cek di sini tentang Instagram. Jadi kemudian jangan lupa juga kita cek tujuan penelitian. Ada yang langsung memang menuliskan tujuan penelitian secara eksplisit ataupun langsung teks ya. Tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Kadang tidak perlu menuliskan, tapi di sini dibahasakan apa sih? Nah, ini kalau seperti ini kan bagaimana perempuan seringkali. Nah, ini kan ya salah satu ya latar belakang atau alasan dari tulisan ini dibuat. Nah, jadi nggak harus langsung ditulis tujuan penelitian. Ada yang pakai juga langsung ditulis tujuan penelitian. Ada yang
langsung dimasukkan ke dalam bahasa pernyataan. Nah, itu. Kalau ini tentang jurnal komunikasi UT, kita lihat komunikasi Universitas Terbuka. Komik ya. Nah, kalau saran saya untuk teman-teman yang di komunikasi ataupun apa bisa ataupun yang di prodi lain bisa cek ini ya. Ini salah satunya kayaknya hasil karil. Kita cek kalau UTU enggak. Ini dari Universitas Sudirman ya. Dari Unsud ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kan general ya. Ini adalah kalimat general. Jadi deduktif ya. Depan bahasa umumnya adalah umum ke khusus ya, paragraf deduktif. Jadi umum ke khusus. Nah, dalam satu paragraf ini yang saya dapatkan adalah minimal ya minimal 3 kalimat utuh. Nah, ini antara titik gitu loh. Nah, ini kan kalimat utuh. Kalimat utuh harapannya adalah jangan dimulai dari kata penghubung setiap awal kalimat. Mulailah subjek, predikat, objek, keterangan. Itu satu kalimat utuh. Tapi subjek, predikat, objek itu sudah cukup. Jadi misalnya saya pergi ke pasar, itu kan subjek. Saya pergi, predikat, ya kan ya, ke pasar, itu kan keterangan tempat. Kan bisa ditambahkan subjek, predikat, objek. Saya pergi ke pasar, ya membeli apa, nah, gitu. Kemudian, nah itu ya. Jadi ini bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia yang bisa kita ulang ya dalam pembuatan X loss ya. Tes. Halo? Masuk? Tes. Masuk, Pak. Belum, Pak. Sering loss ya, mohon maaf. Jadi ini ya, kita ulangi lagi. Ini tadi sudah kelihatan ya? Nah, ini contoh aja. Jadi contoh, misalnya ini ya. Ini artikelnya disubmit oleh penulis ke publisher atau penerbit ya jurnal komunikasi UT ini ya 17 Desember baru publish. Cepet ini termasuk cepat. Nah, ini silahkan bisa dipakai. Ini untuk di latar belakang kita lihat, jadi berisi pendahuluan, berisi latar belakang, kemudian nah ini fokus penelitian ini adalah seperti tujuan penelitian. Di sini ditulis fokus penelitian, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan budaya kearifan lokal perdesaan Banyumas. Nah, ini ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, nanti di dalam pendahuluan ini tertulis ya fokusnya adalah tiga hal, maka nanti di kesimpulan kita harus 3 hal. Yang pertama, nanti kesimpulannya adalah kita bisa menggambarkan bagaimana ini mendeskripsikan budaya, kemudian pemetaan pola komunikasi, dan yang ketiga komunikasi pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat perdesaan itu seperti apa. Nah, ini jadi kalau fokus penelitiannya atau tujuan penelitiannya itu 3, maka nanti di kesimpulan sini, di kesimpulan dan saran ini, nah di kesimpulan ini harus 3 juga. Jadi jangan sampai kalau di pendahuluannya itu kita tulis tujuan penelitiannya 3, kemudian di kesimpulannya itu 2, itu kurang tepat. Karena di latar belakang ini ya atau di pendahuluan ini kita ingin menyampaikan latar belakang kenapa kok kita memilih penelitian berjudul ini, kemudian apa sih tujuan dari penelitian kita, seperti itu. Nah, itu untuk di latar belakang. Nah, ini jangan lupa sitasi. Nah, sitasi. Kalau ini kurang lebih latar belakangnya dikit ya, mungkin kurang lebih sekitar, kalau 1 halaman kan, kalau tiga halaman itu sekitar 800-an kata. Nah, ini sekitar 1 halaman mungkin
mungkin sekitar 300 kata ya, 300 kata. Nah, nanti silakan dicek di Word. Semuanya Mas-mas dan Mbak-mbak ngerti caranya untuk melihat berapa kata yang sudah kita tulis? Ada yang tahu? Caranya? Save Word itu kan Pak? Ya betul, ini tak tunjukkan ya, biar mungkin ada yang belum. Oke. Betul. Nanti disesuaikan saja, jadi tinggal disesuaikan sama yang dari pihak jurnalnya ya, dari pihak jurnalnya. Oke. X. Oke, betul di Microsoft Word ya, kita cek di bawahnya ini. Nah, ini kita tinggal blok ini ya, atau ini kan tulisannya cuma setengah halaman aja ya, sekitar 157. Tapi kalau untuk melihat misalnya kita punya 10 halaman, untuk melihat halaman pertama saja ini di blok aja. Nah ini X, kok nggak kelihatan. Nah ini 30. Kalau yang kita blok ini adalah cuma 30 kata ya. Ya Bang, ya jumlahnya ya ini, maaf, 30 kata ya. Ini 30 kata. Oke. Kalau totalnya adalah 157 kata. Nanti tinggal disesuaikan. Jadi itu simpel. Jadi latar belakang itu fokus saja pada judul ya. Pada judul. Nah, kalau ini kan ya udah fokus pada komunikasi pemberdayaan, program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, kemudian sama Banyumas. Itu aja dimasukkan di sini. Ya, ini komunikasi pemberdayaan. Nah, itu secara umum dulu, ya secara nasional ibaratnya. Nah, ini kan nasional ya. Jadi paragrafnya ya, yang sampai saat ini ketika disampaikan pasti bentuknya adalah paragrafnya deduktif, umum, khusus. Jadi umum yang besar dulu, yaitu terkait dengan program secara nasional, kemudian mengkerucut ke program ya secara lokal. Ya, bisa kita ke Pemprov provinsi atau dari nasional langsung ke Kabupaten Banyumas, ini boleh ya. Seperti itu. Nah, ini bisa ini dari kutipan. Oke, seperti itu di latar di pendahuluan. Jadi mengandung latar belakang, kemudian tujuan penelitian. Seperti itu. Mudah kan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu pendahuluan sebelum kita ke metode. Nah, ini jadi ambil aja misalnya ngutip ya. Jenengan semua mau mengutip dari, ambil aja ini ya. Ambil saja tadi PDF mana? Oke, ini ambil saja misalnya ngutip ini ya. Kita ngutip pernyataan dari oke, ini kita ambil ini ya. Kita ambil, kita copy, taruh di Microsoft Word ya. Misalnya ini X. Kelihatan ya? Di Word ini kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini kan bukan kalimat kita sendiri kan ya? Ini adalah pendapat dari siapa? Pendapat dari Yuni dan kawan-kawan ya. Nah, berarti kita masukkan di sini cara mensitasinya. Ya, kini kan ada ini ya, how to cite ya. Ini kan pakai apa? Berarti ini Gunawan dan kawan-kawan kita masukkan di sini 2024. Oke, Gunawan 2024. Ini kalau pakai Mendeley lebih bagus lagi. Nah, ini bisa kita parafrase. Ya, kita baca sepintas.
komunikasi pemberdayaan dalam pemulihan narkoba melalui intervensi masyarakat. Nah, kita ganti aja misalnya komunikasi pemberdayaan. Nah, ini dalam aktivitasnya, dalam aktivitas berbasis masyarakat pedesaan dilakukan melalui pendekatan yang bersifat, nah ini misalnya nah ini contoh ya. Nah ini contoh aja ya. Nah, kalimat cepat ya dari saya. Nanti bisa jenengan semua sesuaikan ya. Ini anggapannya aja. Nah, ini saya parafrase ya anggapannya. Ini sebenarnya bisa langsung kita copy secara utuh ini, tapi nanti dari Turnitin bisa terdeteksi ya kan ya, terdeteksi mayoritas ya. Tapi kalau bagi saya walaupun citasi ya kita sudah mencantumkan citasinya, kalau bagi saya tetap diparafrase lah sedikit, jadi disesuaikan dengan bahasa kita. Jangan lupa ini kan parafrasenya ya, jangan lupa untuk di bibliografi atau daftar pustaka ini di copy biar nggak lupa. Nah, biar nggak lupa. Oke, udah. Nah, ini nanti disesuaikan ya, apa yang untuk ya dan lain-lain. Ya ini dirapikan aja, nanti kita akan bahas di pada bagian bab daftar pustaka. Nah, udah ini. Jadi setiap kita mengutip pernyataan dari artikel lain, ya jangan lupa untuk taruh di daftar pustaka. Dan saran saya, setiap referensinya itu usahakan ada di artikel yang berbasis online. Nah, seperti ini kan real ya, artinya bisa diakses ya. Ya sudah. Nah, ini seperti itu. Jadi tinggal banyakin aja nanti. Kita bahas tentang apa? Ini bahas tentang komunikasi pemberdayaan. Kita nyari apa lagi ya? Yang satunya misalnya terkait dengan sosial media. Kita baca ya di sini di home ya, di chat sini tentang media sosial atau sosial media sosial. Kita chat ya sumber rujukannya. Ada nggak? Oh ini tentang ya banyak kan loh. Ya ini ada sekitar 13 ini. Satu jurnal ya, satu rumah jurnal ini yang belum jurnal-jurnal yang lain seperti itu. Jadi nggak ada yang sulit sebenarnya untuk menulis, dan kita boleh jadi mengutip pernyataan orang lain asalkan kutipan tersebut ya kita tulis di tulisan kita. Jadi kalau ini kata ini misalnya kita ambil ya, kita copy, ya udah kita masukkan, nah, kita full misalnya bahas tentang ini ya, adopsi pernyataan dari siapa ini, dari kita ambil pernyataannya si Bonita ya, Bonita, Bonita, menurut Bonita atau ya menurut Bonita. Kita kopikan dulu alfabetis ya, harus alfabetis. Bonita 2024 berarti Bonita dan Pasha ya, Bonita ya, dan Pasha 2024.
Oke, ini manual ya, mengutip secara manual. Jadi sebenarnya bisa pakai Mendeley nanti aja ya. Bahwa nah ini sudah, nah ini sudah menguatkan ya. Jadi apa yang sedang kita tulis di latar belakang. Nah seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo di latar belakang. Bapak, Ya silakan. izin bertanya. Kalau misalkan mengutip dari buku tuh gimana Pak? Apakah Boleh. sama dengan dari jurnal? Oke, saya tuliskan ya. Contoh dari buku. Oke, ini contoh aja ya. Misalnya kelihatan ya, Google Scholar. Belum Pak. Iya, buku komunikasi. Kita ambil contoh ini ya, contoh aja. Oke, kita ambil. Nah ini ya, detail. Kadang nggak bisa di copy ya. Saya pakai ini. Belum kelihatan Pak. Masih loading enggaknya? Sudah? Belum? Belum ya? Cek. Belum Pak. Ya, belum. Sorry. Oke. Oh ya ini belum ke share. Oke. Ini ya kelihatan ya. Nah, ini contoh buku elektronik ya. Ya, contoh buku elektronik. Kita ambil dari pengertian komunikasi bisnis ini ya. Kita ambil dari sini, ini buku ya. Kita ambil. Oke, pengertian komunikasi bisnis sampai ini ya. Nah, kita komunikasi bisnis, kita back. Nah, ini kan ada kutipan ya. Ini ada kutip ya. Oke, saya tunjukkan, kelihatan ya. Ini tadi buku komunikasi bisnis, kini kan ada kutip. Ini kan ada apa ya? Kita copy. Copy di sini. Ini Ihsan. Ihsan berarti FGHI. Alfabetis ya. Ihsan berarti Ihsan punya siapa ya? Kalau Ihsan dan siapa ini ya? MMO. Penulisnya adalah Muhammad Yusuf dan kawan-kawan. Nah, ini penulis ini berarti Yusuf ya, DKK kita masukkan. Anggap aja ini ya, Yusuf M DKK ya. Nanti ini sesuaikan ya, karena ini bukunya bentuknya nggak lengkap ya. Kalau saran saya itu, ini ada 3. Ini dimasukkan semua ya, penulis 1, ya, 2 dan 3. Nanti kita anggap aja sini ya, Yusuf berarti. Ini Yusuf. Oke, Yusuf 2019. Oke, bisa yang pertama pakai ini, bisa juga yang kedua pakai ini. Menurut ya Yusuf 2019. Nah, udah sama aja ini. Oke. Nah, kalau buku ya, saya akan bukakan ya. Kalau ini yang sering kali terlupakan ya. Jadi kalau untuk jurnal itu ada nama. Ini apa ya? Jadi apa itu gaya tulisannya, ada apa, style, ada Harvard style ya. Kalau apa, ini ada tahunnya dikurung. Kalau jurnal itu nama tulisannya itu tidak miring. Yang dimiringkan adalah nama jurnalnya. Kalau buku, itu nama bukunya yang miring, judul bukunya yang miring. Ya. Kemudian ya penerbitnya yang tidak miring. Oke, itu bedanya.
Ya, jadi beda antara buku dengan jurnal. Nah, kita bisa masuk di ya, panduan dari Karil. Oke, akan saya share. Oke, ini di bagian pustaka buku sebentar. Nah ini ini kutipan nggak ya? Oh ini kutipan. Nah ini nanti masuk di buku. Coba kita lihat di buku. Buku. Nah ini buku ya. Oke, buku. Oke, judul bukunya yang miring ya. Judul buku. Ini bisa penulis untuk penulis tunggal, penulis bersama dan sebagainya, disesuaikan aja. Nah, ini tahun. Nah, kalau jurnal, nah beda kan ya. Jurnal malah ini kan judulnya. Judul artikel, ini penerbitnya atau penerbit jurnalnya yang dimiringkannya. Itu ya. Jadi kalau ini adalah artikel, kalau ini adalah buku. Jadi buku itu judul bukunya yang dimiringkan, penerbitnya yang lurus. Kalau jurnal, ya kalau jurnal itu, nah ini, nah kalau jurnal itu yang miring adalah nama jurnalnya. Yang lurus itu nama artikel di jurnalnya. Jadi seperti itu. Nah, sama seperti yang ketika ya saya masukkan tadi. Oke, mana tadi ini? Oke, ini ya. Jadi ini seperti ini. Ini jurnal. Nah, ini buku. Ada yang bahkan ya beberapa dosen itu ini dibedakan jurnal. Yang satu ini buku, dibedakan sendiri. Kalau secara umum ya kan ya, baik itu nulis di artikel dan lain sebagainya, itu enggak ada ini, langsung digabung ya. Daftar pustaka itu gabung sesuai dengan alfabetis, itu aja. Oke, itu jawaban saya. Oke, silakan. Ada lagi? Masih, Pak. Ini ada teman yang nanya, Pak. Ya, silakan. Kata Lina, boleh dicontohkan ke Pak bagaimana cara penggunaan Mendeley tadi? Oh, Mendeley. Oke. Pasti saya bukakan ya. Oke. Mendeley itu adalah ada Mendeley, ada Zotero. Jadi itu aplikasi yang memudahkan kita untuk mensitasi. Nah, contohnya ini tadi ya. Oke. Nah, ini nanti jenengan semua bisa cek ya cara install Mendeley desktop dan sebagainya ya. Kalau nanti kapan-kapan kita bisa bahas ini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh, anggap aja ini saya sudah mengcopy ya pengertian komunikasi bisnis. Ini anggap aja sitasinya anggap aja itu ya bebas ya. Ya, karena belum sempat saya masukkan di situ. Jadi ini kalau untuk Mendeley sudah saya masukkan di Microsoft Word ya. Harus diinstal dulu. Oke, ini anggap aja ya. Ini menurut ya, berarti menurut ini siapa? Misalnya dari ini ya, dari Pukok ya. Ini kita bisa pilih yang author tahun ya, atau dalam kurungnya itu adalah penulis dan tahun ya, bisa juga cuma gini. Oke, ini Mendeley. Daftar pustaka langsung otomatis. Setelah ini kita tinggal di sini enaknya insert bibliografi. Nah, otomatis kan ya, nanti tinggal sesuaikan aja ya. Tadi Cambria atau Calibri, contohnya Calibri aja ya. Oke, tinggal kita rapikan otomatis. Kalau ini kita hapus,
dia akan hilang juga. Nah, ini kan harus dimasukkan ya. Oke. Nah, ini nanti akan terhapus juga otomatis. Kalau kita ganti misalnya ini dari link ya. Oke. Kita tinggal update, nah otomatis ya. Ini Naflash. Oke. Jadi ini otomatis ya. Jadi otomatis sesuai dengan yang kita copy. Oke, saya tunjukkan contoh untuk Mendeley itu apa ya, aplikasinya di sini Mendeley. Oke. Mendeley. Oke. Mendeley. Oke, sini. Ini. Oke, nanti tinggal ketik aja di sini apa di Google ya. Di Google cara install Mendeley. Nah, ini banyak sudah. Oke. Tapi ya bagi saya ya sangat powerful ini. Jadi nggak akan apa ketinggalan ketika kita mensitasi. Contohnya ini disertasi saya ya. Contohnya ini misalnya ya. Ini saya gunakan nulis artikel. Oke, kelihatan ya. Nah, ini dari Mendeley semua. Nah, ini pakai Mendeley. Ini semuanya. Nah, otomatis nanti di sini ya, ini kan alfabetis sudah ya kan ya, kita nggak perlu ngurutkan secara manual karena semuanya by Mendeley, by mesin ya sampai Z. Oke, ini Mendeley, jadi kita nggak capek ketika dalam mensitasi seperti itu. Tuh manfaatnya. Nah, jadi nanti ada bisa Zotero juga. Ini Zotero. Ya. Zotero sama mirip seperti Mendeley, silakan nanti yang mudah yang mana. Nanti ada di YouTube-nya itu cara memasukkan ya. Cara memasukkan apa ke Mendeley-nya seperti apa, nanti cara nginstal di Microsoft Word seperti apa. Kalau daripada bingung ya, itu manual juga bisa ya. Tapi jenengan semua yaitu tadi alfabetis, misalnya Bonita sama Bambang, duluan mana? Bonita apa Bambang? Kalau di daftar pustaka? Bambang. Bambang, karena B sama A. Nah, kemudian kalau Budi, ya tentunya Budi dulu. KLMNOPQRSTU. Nah, seperti itu. Nah, BU. Jadi misalnya yang satu Bambang, yang satu apa? Misalnya ya, Bacam. Nah, Bacamnya dulu. Oke. Bacamnya dulu. Seperti itu. Ya, tinggal ini huruf pertama sama huruf kedua dan huruf berikutnya duluan. Sama halnya ya, kalau dipakai aplikasi Mendeley itu sudah otomatis. Tak tunjukkan lagi yang daftar pustaka saya ya. Mana tadi? Oke, daftar pustaka. Oke, ini ya. Misalnya ini. Kita lihat di daftar pustaka ini. A duluan ya pasti.
Kemudian L sama N duluan mana? KLMN ya kan ya, N. Anas sama Andayani, ya kan, ini otomatis semua. Nah, ini otomatis semua. NG, APR, Apriliani, ARN, P sama R duluan P kan ya. Nah, seperti itu. Brown ya, BRE sama BRA, ya kan, duluan BRA tentunya. Ini otomatis pakai Mendeley. Jadi itu juga harus urut ya, Pak? Iya, alfabetis, harus alfabetis. Baik manual maupun alat itu alfabetis, karena ya di PPKI, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, maupun di Karil dan seluruh dunia itu alfabetis seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh misalnya yang satu tadi Bonita, kemudian ternyata di atasnya ada Yusuf, kemudian bawahnya Bonita, itu kurang tepat. Harusnya Bonita dulu karena huruf B, seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Kita di latar belakang ya, mulai ada gambaran kan ya. Jadi latar belakang. Nah, kalau menulis latar belakang itu demikian. Jadi lebih banyak mensitasi pun ya boleh ya, jangan ragu ya, jangan takut kalau sitasi kita itu banyak. Ya, justru ya kan ya, kalau kita mensitasi dengan benar, artinya tulisan-tulisan kita itu bisa dipertanggungjawabkan ya secara akademik ya, karena kita berpendapat. Nah, dan lain-lain itu ketika bukan pendapat kita mencantumkan sumber pendapatnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh penulis yang etis seperti itu. Ya, ada lagi, silakan. Jadi banyak banget ya apa yang bisa kita lihat yang ada di rujukan ini ya. Ini kita kliki satu-satu aja, kita bisa melihat dari pendahuluan mereka, kemudian dari metode mereka. Nah, ini penelitian, ini mengadopsi penelitian pendekatan kualitatif. Nah, judulnya apa ini? Proses produksi bidang teknik dalam memproduksi program sholat Jumat. Ini kan program ya, komunikasi program. Kita bisa melihat lain, misalnya terkait dengan pengaruh media sosial ya, ini kita lihat di bagian metode ya, sama korelasional ya kan ya, kalau riset hubungan ya kan, korelasi. Ini apa sih penelitian korelasi itu? Nah, ini kan dari Pratama et al., Pratama dan kawan-kawan. Ini kita bisa cek seperti itu. Jadi kita baca dari abstraknya aja bisa. Nah, ini dia pakai korelasional. Kemudian tujuannya adalah ini, tujuan penelitian bagaimana media sosial mempengaruhi kebiasaan pengeluaran mahasiswa ini ya. Oke. Jadi harus rajin-rajin baca ini. Ini aja kutip. Udah, ini bisa jenengan semua kutip. Atau jenengan baca seperti ini, membuat kalimat sendiri. Nah, itu pasti lolos untuk plagiat. Karena kan ini kan kalimat umum ya, teknologi kan bisa kita buat kalimat sendiri misalnya. Nah, teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat. Tidak hanya di kota saja, di desa pun sudah mengenal teknologi. Itu kan kalimat yang bisa kita kembangkan ya, tanpa harus mengutip ya, ya, seperti itu. Tapi kalau kita ngopi, ini di copy ya, ini ketiplek, kemudian tanpa nulis dari rujukannya,
langsung ditulis di sini, ya, tanpa rujukannya itu siapa, itu pasti nanti ya terdeteksi oleh mesin itu plagiat. Bahkan ya AI itu juga sekarang bisa mendeteksi juga ini plagiat dari AI dan sebagainya. Ya, jadi lebih baik saran saya, nah itu kita membuat kalimat sendiri atau mengutip bisa dilakukan parafrase. Kalau ini di copy plug gini ya, tanpa ada nulis di daftar pustaka, tanpa ini dari siapa, misalnya Maman 2020, ya, tanpa ini pasti akan terdeteksi plagiasi seperti itu. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin nanya lagi. Ya, silakan. Apa nih? Oke. Saya dulu tuh, Pak. Ya, silakan, bebas. Siapa? Ya. Izin apa sih bahas yang minggu lalu itu tentang judul kan ya? Ya. Kalau misalkan judul saya kayak gini, misalkan pengaruh media sosial terhadap komunikasi dan pencarian makanan halal bagi pekerja migran di Indonesia, di Taiwan. Kepanjangan nggak, Pak? Coba kita tulis apa? Pengaruh apa? Pengaruh media sosial terhadap komunikasi, Media sosial terhadap komunikasi, terhadap komunikasi, pencarian makanan halal, pencarian bagi halal bagi PMI ya, bagi di Taiwan. Indonesia. Migran Indonesia. Sebentar. Dek. Title, mana title? Apply title. Duh. Share ya. Oke. Kita cek kan. Oke. Ini ya, contoh judulnya ya. Komunikasi pencarian makanan halal. Ini berarti ini sudah tahu metodenya apa? Kualitatif, Pak. Padahal ini kan ada pengaruh. Nanti kita cek kan di Google Scholar setelah ini. Nah, Apa kuantitatif? iya. Kalau ada pengaruh pasti kuantitatif. Nanti kualitatifnya akan saya tunjukkan ini. Kalau untuk dikualitatifkan ya. Oke, kita punya ide ini ya. Kita punya ide media sosial, kemudian makanan halal 3 keyword ya, sama PMI di Taiwan. Sebenarnya 3 keyword itu. Oke, kita kopikan di sini. Kita kopikan. Ini ide kita ya. Anggap aja kita belum nemu judul ya. Kita mau buat judul baru. Oke. Nah, oke. Yang disarankan ya, saya sarankan adalah 10 tahun terakhir ya. Berarti 2016 sampai 2025. Kenapa kok 10 tahun terakhir? Nah, itu keumuman kebaruan dari penelitian. Oke, ini ya. Jadi tulisan-tulisan yang sudah ada itu terkait dengan PMI, ini biru ini ya, diboldkan itu adalah PMI. Ya, kemudian PMI, ya, kayaknya masih belum banyak judul yang seperti ini ya. Ya, sampai 5 halaman berikutnya. Oke. Oke. Tinggal ya coba kita media sosial, makanan halal, sama PMI. Nah,
Ternyata belum banyak juga. Oke. Oke. Jadi kita kerucutkan lagi media sosial dan makanan halal. Oke, kita copy ini ya, kita buka yang satu ini ya, kita bandingkan dengan yang judul kedua. Oke, pengaruh ya, tadi pengaruh inovasi kita lihat. Nah ini kan ya, kalau saya dari sini udah jelas. Nah ini kan bentuknya kuesioner, pasti kuantitatif. Apalagi pakai Smart PLS. Nah, judulnya adalah pengaruh tadi. Kelihatan? Kelihatan ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini judulnya pengaruh inovasi dan media sosial terhadap, tadi kan pengaruh sosial media terhadap, ya, jadi apa? Terhadap komunikasi pencarian ya. Nah, ini kita cek di metodenya, metode kuantitatif kan ya? Kelihatan? Iya, Pak. Ya, berarti kalau ngambil judul pengaruh, ini X ya, X inovasi itu X1, X2, kinerja UMKM ini Y. Ya, coba kita cek di sini. Ya kan ya, X1, X2 terhadap Y. Hipotesis 1, hipotesis 2. Nah ini, ya. Tinggal kalau ini berarti kita harus pakai angket nanti. Nah ini kan angket. Kita harus pakai angket. Nah ini ada skala Likert 145 kuesioner, 115 UKM sampelnya. Oke, kalau kita nggak kuantitatif, kita pindah ke sampingnya tadi. Nah ini kita lihat metodenya. Oke, metodenya observasi dan wawancara online. Ini kan bisa kualitatif juga. Ya kan nggak ada kuesioner. Ini kan wawancara ya. Ya. Etnografi dengan melakukan observasi dan wawancara online. Nah, kita bisa pakai misalnya tadi. Nah, ini copy aja. Ya udah, peran media sosial dalam pencarian makanan halal bagi pekerja migran di Taiwan. Ini. Jadi, nah sudah jadi judul. Nah ini tinggal di copy ya kan ya. Berapa suku kata. Jadi kalau judul itu maksimal 16 suku kata. Kalau lebih dari itu bisa dalam kurung. Nah misalnya ini. Oke. Halal. Misalnya ini ya. Studi kasus pada pekerja migran. Nah ini contoh ya, misalnya judulnya tadi panjang, tapi kalau menurut saya ini masih belum 16 suku kata. Jadi kalau yang disatukan tadi, ini judul yang pertama. Nah, tadi ini ya. Oke, bagi nah, ini bisa yang pertama, bisa kedua. Ini kayaknya masih belum 16 suku kata. Oke, ini. Nah, beda kan pengaruh. Ini X1, kemudian terhadap Y. Jadi harus ini kuantitatif. Ya, kuantitatif. Pakai angket tadi ya. Kalau ini yang kualitatif. Tinggal milih. Saja. Kalau saya lebih prefer yang ini, karena masih
belum 16 kata. Kita copy coba. Apakah 16 kata? Peran media. Ya, masih 13 kata. Oke. Sudah. Seperti itu. Ini. Jadi peran media sosial ya dalam pencarian makanan halal bagi pekerja migran di Indonesia. Pertanyaannya, ini teori dari media sosialnya, kemudian sama makanan halal, kemudian pekerja migran Indonesia. Ini kan bisa ya kan pekerja migran itu secara umum. Tinggal itu. Jadi tinggal artikel-artikel tentang ini. Media sosial, kemudian makanan halal, sama pekerja migran. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Jadi tinggal nanti dicari aja di sini. Kembali lagi ke Google Scholar. ya. Kayaknya masih belum banyak, Pak. Udah di Ya, ini modal sosial dalam rata-rata modal sosial belum. Nah, itu novelty-nya baru berarti. Kebaruannya itu bagus karena kita bisa ngeliat selama 10 tahun terakhir penelitian tentang pekerja migran. Nah, atau bisa pakai ini dengan ini ada AI ya. AI untuk melihat penelitian ini nih. Bisa kita di sini namanya Open Knowledge. Ini saya kopikan ya. Open Knowledge. Ini untuk melihat penelitian-penelitian yang berhubungan sama keyword yang sedang kita tulis ya. Oke. Ini silakan di copy. Ya. Jadi kita ambil aja tadi tentang keywordnya apa ya? Tentang sosial media ini kita copy. Kita copy coba ke sini. Nanti ini kita sesuaikan ya. Jadi misalnya media sosial, peran media sosial, kemudian plus makanan halal. Ini judulnya nggak ada, kan ini kan langsung berupa judul ya, metadatanya. Ini kelihatan ya, peran media sosial sama makanan halal. Kita lihat. Kalau nggak ada, kita bahasa Inggris kan juga bisa. Jadi Google Scholar kan mungkin banyak memang tulisan yang tidak pakai bahasa Indonesia. Berarti kan bisa kita pakai sosial media, kemudian sama halal food. Nah, ini pasti kayaknya lebih banyak. Lebih banyak yang pakai bahasa Inggris. Di Google Scholar pun kita bisa ngelacak lagi tadi ya tentang sosial media plus halal food. Nah, ini global halal food discount on social media. Nah, ini religion and detail ini kan banyak, ya kan? Kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Ya, saya sarankan bahasa Inggris. Nah, ini yang bahasa Indonesia ya. Kita minimize text. Nah, ini ternyata ada 3. Peran media sosial meningkatkan penjualan UMKM, ini general ya, nggak ada halal food-nya. Ini peran, ini keywordnya tadi tentang peran media sosial dan makanan halal. Nah, kalau ini sosial media dan halal food lebih banyak. Ya, lebih banyak kayaknya ini. Ya kan? Nah, kita bisa klik ini. Ini halal tourism. Ini food ya. Ini dampak dari pengetahuan halal ya pada kepercayaan kehalalan pada halal corner ya. Ini kuantitatif PLS ya. Ini bisa kita klik aja. Klik di sini nanti
banyak. Oke. Nah, ini kita tinggal klik satu persatu. Oke, kalau sosial media, nah ini dampak ya, nah, atau pengaruh ya, pengaruh media sosial ini bodoh. Oke, ini ya eksplorasi ya terkait dengan wisata halal ya, tweet pada sosial media. Nah, ini lebih baik kayak gini-gini. Sosial media halal food product. Nah, ini banyak keyword-keyword ini. Kita tinggal klik aja. Oke. Atau kita bisa misalnya mengadopsi tadi terkait dengan peran media sosial ya. Media sosial biasanya penelitian apa yang produknya, peran media sosial pada misalnya produk ya, produk halal itu coba. Nah ini kan kita cek, ini kuantitatif ya, diingat kalau terhadap coba kita lihat ini kuantitatif apa kuali, peran media sosial terhadap, nah ini kayaknya lebih ke kualitatif, ini bukan pengaruh. Ini strategi, ini pasti kualitatif. Nah ini strategi kayak seperti ini kualitatif. Nah ini media sosial dan produk halal terhadap pengaruh. Wah, ini bisa kita cek dulu. Jadi kadang ada yang judulnya itu tidak selalu kata pengaruh itu kuantitatif. Kalau sudah, tapi di depan misalnya pengaruh terhadap, itu pasti kuantitatif. Ini media sosial, kita cek. Oh iya, ini kita cek metodologinya ya, ternyata kualitatif SLR. Ini hanya mengumpulkan artikel-artikel untuk dicek media sosial. Ini jadi harus kita cek satu persatu. Tapi kalau bunyinya pengaruh media sosial terhadap bla bla bla, itu pasti kuantitatif. X terhadap Y. Kalau ini kualitatif, peran halal media Jepang dalam mempromosikan halal ala Jepang, ini kualitatif. Terus, nah ini kualitatif. Melihat judulnya sudah kualitatif. Oke, ini ya latar belakangnya ini dikit. Ini paling 200 kata ini kayaknya. Ya, ini kan setengah halaman. Ini tujuan penelitian. Nah, ini kenapa kok ini nggak dimasukkan ke sini ya, tujuan penelitiannya sendiri. Ini tergantung dari dari UIN Suka ini tadi, e-jurnal. Jadi tergantung dari penerbit. Ini penerbit jurnalnya, metodenya, metodologinya. Nah ini metode penelitiannya, ini jelas. Nah, kualitatif ya. Ternyata ditaruh di bab 3, ada yang ditaruh di bab 2, jadi tergantung dari penerbitnya. Nah ini kualitatif, bisa pakai ini judulnya misalnya ya, contohnya halal produk ya, seperti itu. Nah ini kan banyak peran, ini pasti kualitatif. Ini kualitatif, nah ya kan, deskriptif kualitatif. Nah ini kan sudah peran halal media. Ini kan bisa misalnya peran apa ya, yang sekarang itu kan misalnya kan ada komunitas ya, atau peran Family Mart ya, peran Family Mart Taiwan dalam mempromosikan produk halal di Taiwan, kan sudah jadi judul. Iya. Ya, contoh. Iya, Pak. Itu sangat berbeda nanti hasilnya ketika judulnya tadi peran media sosial. Ya kan ya, beda. Yang satu peran media sosial, yang ini peran Family Mart. Ya kan beda. Peran media sosial Instagram sama yang satunya peran media sosial Facebook, itu pun berbeda nanti hasil penelitiannya. Seperti itu. Jadi boleh menjadi judul yang berbeda tadi. Kan kalau tadi
peran sosial media. Nah, itu harus ada batasan nanti, batasan penelitiannya. Apakah seluruh sosial media ataukah kita ganti peran Instagram, media sosial Instagram dalam pencarian makanan halal bagi pekerja migran, atau juga peran Family Mart ya kan ya dalam mempromosikan produk halal ya bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan, atau beda nanti juga hasilnya bagi pekerja migran di Taiwan itu beda ya tanpa Indonesia. Berarti ada pekerja migran dari Vietnam, dari Yunan ya, dari Thailand, kemudian dari Filipina dan termasuk Indonesia dan lain-lain. Beda juga nanti juga misalnya peran peran Family Mart ya dalam mempromosikan produk halal bagi ya misalnya mahasiswa di Muslim. Taiwan. Nah, mahasiswa Muslim di Taiwan itu beda juga. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Saya Pak, Ya, silakan. kan mau bahas yang minggu kemarin juga untuk masalah dulunya kan udah ketemu, tapi untuk penulisan latar belakangnya itu masih bingung. Nah, judulnya apa? Saya sebutkan dulu judulnya personal branding konten kreator Rian Pahardi Genjet. Personal branding konten kreator ya. Kreator. Terus Rian Pahardi menurut Gen Z di Taiwan. Kreator siapa namanya? Rian Pahardi. Rian, aku tulis ya Pak. Rian, ditulis aja. Coba dikopikan di teks. Baik. Nah, kita sambil cek ya personal branding di Google Scholar ini. Oke. Personal branding. Kita ke Open Knowledge juga bisa. Personal branding. Oke. Sama di Google Scholar. Personal branding. Ini. Ini kalau ini sudah ada 2020 personal branding Ria Ricis ya media sosial Instagram. Jadi ini fokus bahas mulai dari A sampai Z Instagramnya Ria Ricis. Jadi ngelihat kontennya, copywritingnya, postingannya dan sebagainya, komen-komen yang ada di sana. Nah ini copywriting for teenager personal branding on social media. Nah ini jadi ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi personal branding dalam membangun citra dan popularitas dalam media sosial. Nah ini strategi media sosial YouTube. Ini bisa juga misalnya personal. Sudah dikopikan? Kembali dah. Sudah Pak. Sebentar Pak, aku mau bahas untuk latar belakangnya dulu. Misalkan yang aku bingung itu untuk menulisnya, aku pengennya tuh membahas dari si Rian Pahardi ini, dia bisa menaikkan satu konten dan kontennya itu bisa mempengaruhi Gen Z terutama yang di Taiwan, karena saya dan ada lagi beberapa orang yang di Taiwan sempat sampai Zoom untuk membahas konteks yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi keterlibatan kita Gen Z terhadap konten Rian Pahardi gitu loh Pak. Oke. Itu yang kita bahas ya yang lebih make sense-nya judulnya gimana ya Pak?
Yang pertama, untuk di latar belakang tentunya kita bahas tentang personal branding secara umum. Kemudian berikutnya adalah tentang konten kreator secara umum ya. Baru terakhir ke Rian Fardi. Nah, di dalam latar belakang kita masih belum menuliskan kesimpulan. Nah, kalau tadi yang disampaikan adalah itu bisa memengaruhi, ya disampaikan secara bahasa umum ya. Ya, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kan ya seberapa besar pengaruh dari Rian Fardi ini menurut Gen Z yang ada di Taiwan. Jadi masih tanda tanya di sana di latar belakang itu. Jadi belum kesimpulan menyampaikan bahwasanya personal branding konten kreator Rian Fardi menurut Gen Z di Taiwan itu sangat besar sekali. Bisa dilihat dengan followernya yang dari Taiwan itu bla bla bla. Nah, itu masih belum, walaupun kita sudah tahu sebenarnya. Tapi kan kita ingin mengungkap. Jadi di pendahuluan ya di dalamnya itu ada latar belakang. Kita ingin mengungkap apa sih fenomena apa ya yang ada di dalam judul itu bisa masalah ya. Ya bisa masalah, bisa tadi kelebihan tadi. Ya itu ada gap ya. Jadi kalau bahasanya itu adalah antara teori dengan realita. Ya. Jadi teorinya memang personal konten kreator dengan follower banyak itu kan pasti akan mempengaruhi generasi Z kan ya. Iya kan ya, secara teori. Ya kan ya. Kita ingin jawab, bener nggak personal brandingnya Rian Fardi dengan follower yang banyak ini ya itu bisa mempengaruhi Gen Z yang ada di Taiwan. Nah, ini harus dikelirkan dulu. Ini mau membahas tentang personal brandingnya, ataukah kita bahas tentang pengaruh dari konten kreatornya, ataukah seperti apa? Kita harus tentukan dulu batasan penelitiannya di sini, batasan tulisannya itu. Kita nggak bisa semuanya ya kita ambil di dalam penulisan kita. Kita harus fokus ya pada tujuan penelitian apa yang ingin kita bahas. Di sana ada namanya batasan penelitian seperti itu. Kita bahas tentang tadi kan misalnya personal branding ya. Personal branding itu kan muncul personal branding kan yang tadi misalnya tentang sosial media ya. Personal branding media sosial atau konten kreator ya. Konten kreator. Oke. Nah, ini ya bisa saja nanti kita ini bahas tentang personal brandingnya, fokus ke personal brandingnya. Nanti kalau tadi Mbak Lita menyampaikan fokus pada Gen Z yang ada di Taiwan, nanti berarti fokus pada follower ya Gen Z Taiwan. Jadi nggak bisa Gen Z yang ada di Jawa Tengah, kemudian yang ada di Sumatera, yang Kalimantan nanti dimintai wawancara karena bukan termasuk dari Gen Z yang ada di Taiwan ya seperti itu. Jadi fokusnya nanti pada yaitu studi deskriptif ya pada akun ya tadi siapa namanya? Lupa aku. Rian Fardi. Ya Rian Zildi ya pada Gen Z Taiwan gitu. Jadi ya nanti jadi narasumbernya ya ataupun nanti reviewnya itu mereka yang ada di Taiwan seperti itu. Iya Pak. Nah ini jadi contohnya ya ambil aja seperti ini ya personal branding konten kreator nanti ya teori-teorinya ambil aja dari sini ya jangan tulis tadi konten kreator kemudian sama sosial media ya. Sosial medianya apa? Instagram, apakah Facebook, apakah yang lain, apakah TikTok dan sebagainya. Lebih baik spesifikkan saja. Nah,
Jadi kalau baiklah. TikTok ya TikTok. Nah, itu nanti kebaruan. Jadi yang lain itu misalnya bahas tentang sosial media aja secara umum, tapi tulisan kita itu bahas tentang TikTok. Jadi memang beda. Mereka yang menggunakan sosial media TikTok, karakteristiknya dengan pengguna sosial media Instagram plus ya Facebook itu berbeda. Iya kan? Coba jenengan semua Betul. karakter PMI yang main Facebook, main TikTok maupun main Instagram beda apa sama? Beda, Pak. Beda banget. Beda. Kan? Itu PMI ya. Mm-mm. Apalagi masyarakat secara umum, apalagi Gen Z. Kan ya. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu nanti hasil penelitiannya pun beda. Nah, jadi Baik, Kak. tinggal kita nanti sampaikan di latar belakang batasan kita itu fokus pada mana. Jadi kalau tadi Rian ya awali mulai dari personal branding, jelaskan. Kemudian tadi sosial media ya. Kalau kita fokus ke TikTok, ya tulis aja yang umum tentang sosial media dulu. Jadi jenis-jenis media sosial yang ada saat ini berkembang di Taiwan itu ada TikTok, kemudian ada Line itu kan juga sosial media ya, bla bla. Tapi pada tulisan ini akan fokus pada Instagram gitu. Itu umumnya sosial media, kemudian spesifiknya adalah Instagram. Nah, seperti itu. Jadi ambil aja dari sini. Dari sama ini juga. Nah, ini kalau ini yang dari Open Knowledge ya. Ini tentang personal branding, ini konten kreator ya. Ini ada banyak ya, bisa kita tinggal pilih. Ya, pilih personal branding. Nah, ini juga ada dan PDF-nya itu juga ada. Source-nya umumnya itu dari mana kita tinggal pilih. Ya, ini Open Knowledge, Google Scholar, dan AI yang lainnya. Ini bahkan saya juga ya ini ada banyak AI ya. Ada Gemini dan sebagainya. Tapi ini hanya sebagai Google Scholar itu sebenarnya juga AI. Jadi AI itu nggak harus belakangnya AI gitu ya. Google Scholar ini termasuk AI. Ya, browser kita itu Traveloka dan sebagainya itu termasuk kan itu kan kita bisa mencari kebutuhan kita. Ya, artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan yang bisa mengarahkan kita pada kebutuhan kita. Jadi seperti itu. Oke. Jadi yang penting di sini pakai Google Cendekia ini sudah bisa menjawab. Kalau nggak ada bahasa Indonesia ya berarti branding ya person kan ya. Bahasa Indonesia personal branding itu apa ya? Saya sampai lupa. Personal branding mungkin plus sosial media ya. Sosial media ini bahasa Inggris ya, sama Instagram. Oke. Nah, ini self branding ya. Self presentation. Ini personal branding on social media. Influencer ini kan ya. Oke. Nah, ini personal branding konten kreator di media sosial Instagram ini bisa diambil aja. Jadi ngambil teori-teorinya ambil aja dari sini. Ya tinggal ditranslate ya kan bisa. Misalnya ini ada. Ini kan sudah banyak, kita nggak perlu mikir lagi nih. Menurut Harun ya, kita copy aja ya kan, kita cari. Tinggal rujukannya Harun di daftar pustaka. Nah ini ya contoh, sudah ada contohnya. Ini Harun. Nah ini daftar pustakanya masih dikit ini. Kalau saya ya kan ya harapannya minimal 10 ya kan ya. Tapi kalau mau terbit di jurnal yang bagus di sini biasanya minimal 20 dan harus lengkap. Ini kan ya ini nggak ada doi-nya ya, direct kayak seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah ini kan seharusnya Dewi Harun, ini kan D Harun Dewi. Nah ini manual, ini kelihatan kalau nggak pakai aplikasi. Sebenarnya kalau manual pun bisa. Saya dulu kan skripsi juga masih manual ya, tahun 2010 itu skripsi juga masih manual. Oke, ini. Nah itu
Ini teorinya aja tinggal dilacak. Ya, kalau pakai ini sudah cukup ya. Cukup tinggal rujukan ke linknya. Nah, ini kan lengkap ini ya. Oke, tinggal di sini nanti Google Scholar. Tinggal cari satu persatu. Nah, itu ambil mereka yang penerbit-penerbit. Nah, ini kan ada doi-nya. Ini loh yang saya maksud. Ini doi. Ya, ini reference. Ini reference ini bisa dijadikan kita rujuk ke tulisan kita bisa. Ini kan loh, banyak kan sampai 41 tentang sosial media. Sebenarnya nggak usah mikir. Jadi dia merujuk di mana, kita lihat aja. Bahas tentang sosial media, kita copy. Gitu. Yang penting kita merujuknya benar. Tapi setelah di copy itu di parafrase nggak, Pak? Lebih baiknya di parafrase, ya. Di parafrase, biar nanti nggak kerja dua kali. Biasanya kalau sudah banyak yang ngutip tanpa di parafrase itu kan yang ngopi banyak banget kan ya. Tapi kalau di parafrase itu dengan bahasa kita sendiri, nah itu akan menurunkan kesamaan dengan tulisan-tulisan yang ada di internet lain. Ya, di internet itu kan miliaran ya, jutaan bahkan miliaran kan. Di parafrase dikit aja kata-katanya itu kan sudah nanti nggak muncul merah. Ya, seperti itu. Kalau ngutip yang benar itu pasti sekali ngumpulkan tugas nanti bisa di bawah 20%. Pasti itu. Nah, yang bikin kita itu untuk pengen cepat selesai kan ini, kita copy tanpa merubah, copy, kemudian lupa naruh di, ya ini kan lupa naruh di daftar pustaka ya kan, pasti nanti yang ini tuh merah semua. Plagiat. Kalau ada misalnya ya dikasih citasinya kan beda. Ya. Gram ya kan ya 2020 itu nanti akan beda jika citasi dan ditaruh di daftar pustaka. Seperti itu. Itu. Jadi banyak daftar pustakanya sampai 20, 40 boleh, tidak masalah. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Oke, Pak, makasih. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kita nanti lanjutkan berikutnya ya. Di metode ya. Minggu depan ya. Minggu depan kita lanjut di berikutnya tentang metode. Silakan mungkin. Permisi Pak, saya boleh tanya nggak? Ya silakan. Oke, ini pertanyaan masih sama kayak punya Mbak Lita tadi. Untuk penulisan latar belakang, judulnya itu peran media sosial sebagai alat pertukaran budaya studi kasus pekerja migran di Taiwan. Untuk metode penelitiannya pakai kualitatif. Dan teorinya cukup pakai satu teori atau tidak, Pak? Saya baru kepikiran pakai teori media baru. Namun untuk penulisan latar belakangnya masih bingung. Itu kan tadi pertama Pak ada itu bisa dikopikan panjang itu kan, itu ada satu teori tentang PMI ya, kemudian berikutnya sosial media, berikutnya apa lagi? Iya, peran media sosial sebagai alat pertukaran budaya studi kasus pekerja migran di Taiwan. Alat budaya itu sudah harus juga teori juga. Sosial media, sosial media itu kan juga teori tersendiri. Sosial media, kemudian sama pekerja migran itu juga ada teorinya sendiri. Ya, ada 3 nanti yang bisa dimasukkan, sosial media, kemudian budaya, sama pekerja migran. Itu yang di kajian teorinya. Ya, oke. Namun tadi saya coba cari jurnal rujukannya, masih sedikit yang membahas ini, Pak. Atau mungkin
keywordnya saya kurang tepat atau bagaimana? Ya udah sih, sebentar. Ini saya masukkan ya contoh pembahasan tentang itu ya. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Ada 3 keyword: sosial media, budaya, sama pekerja migran. Nanti tinggal disesuaikan aja ya. Nah ini, misalnya ini 3 keyword ini ya, atau kata kunci ini nyata tentang judul-judul tersebut adalah strategi komunikasi pekerja migran Indonesia dalam mengatasi culture shock selama bekerja di Jepang. Jadi dia akan bahas tentang 3 hal: strategi komunikasi, pekerja migran, dan culture shock. Ya. Nah ini kalau ini pelatihan literasi, ini lebih ke arah pengabdian ya. Jurnal pengabdian kita, jurnal artikel 5. Nah, ini misalnya ini juga pekerja migran Indonesia dan pendidikan tinggi ya, studi cultural bla bla bla. Ini pandangan nasionalisme, ini ada nasionalisme 1, kemudian anak pekerja migran. Nah ini 2 terkait dengan ini. Nah, kemudian ada kekerasan, pelatihan, pengalaman. Tadi apa tentang peran ya, peran media sosial? Ya, peran media sosial sebagai alat pertukaran budaya. Alat pertukaran budaya ya. Oke. Iya, Pak. Peran Piala Dunia, peran adaptasi, peran. Oke. Peran sosial media. Coba peran sosial media, alat pertukaran budaya. Kita 2 keyword itu. Sebagai media, peran komunikasi dalam fungsi sosial media, peran sosial media Instagram, peran media sosial, peran media sosial sebagai alat pertukaran budaya. Nah ini dalam ini budaya politik ya, culture ya, peran media sosial. Coba alat Pertukaran budaya. Alat pertukaran budaya. Ini sebenarnya dibahas tentang budaya dan sosial medianya. Jadi 2 inti itu peran komunikasi. Nah ini bisa juga ngambil dari sini contoh ya, misalnya nanti ya studi kasus pada pekerja migran Indonesia di Taiwan ya, dalam kurung ini tadi yang saya maksud ya. Kalau lebih dari 16 kata, peran lintas, peran media sosial menarik berkunjung, komunikasi, strategi pemasaran. Nah ini oke, kita ke teks berikutnya. Peran media dalam knowledge management, komunikasi, kesehatan, media sosial. Oke. Toleransi. Nah ini komunikasi lintas budaya, memperkenalkan. Nah ini kan bisa memperkenalkan budaya, ini kan salah satunya ya. Nah kita bisa ngambil di artikel-artikel ini. Nah oke. Oh ini skrip tesis ini. Ini coba nanti cari yang di artikel ya. Ini masih berupa tesis. Nah, jadi harus dipilah satu-satu keywordnya, nanti dicek ya. Apa ya, culture, coba. Kalau bahasa Inggris coba. Sosial media, culture, impact. Nah, kalau ini ada kalau bahasa Inggrisnya.
pengaruh budaya ya kan, sosial media dan pengetahuan, transfer pengetahuan. Ini teori dampak sosial media. Nah, ini cross culture ya kan ya. Nah, pertukaran budaya ini. Ini malah lebih banyak bahasa Inggris. Ya ini. Ini transfer pengetahuan ya tentang budaya atau tadi pertukaran budaya. Ini lebih banyak bahasa Inggris. Bisa nanti yang bahasa Inggris ini kita bahasa Indonesia kan bisa. Ya teori-teorinya tinggal kita ngambil dari ini. Nah ini misalnya kan bisa jadi judul tadi peran sosial media dalam memperkenalkan budaya Indonesia di Taiwan, kan sudah bisa jadi judul. Contoh salah satu ya. Kalau ini bukunya ini kan. Oh iya, Libre bukan X. Nah ini. Jadi harus cek satu per satu. Ya, pada intinya itu. Jadi cari saja, kalau saran saya ya, memang nyari judul atau novelty ya, kebaruan itu tidak mudah ya. Tapi dengan adanya Google Scholar ini, kita bisa melihat penelitian-penelitian terdahulu mana yang relevan ya. Kenapa kok kita harus ada penelitian terdahulu yang relevan? Karena penelitian terdahulu itu sebagai rujukan, sebagai pijakan. Oh, artinya sudah ada meneliti yang sejenis, tapi kita meneliti dengan waktu yang berbeda, kemudian objek yang berbeda, kemudian juga tempat yang berbeda dan sebagainya. Itu kan ya akan menjadi hasil yang berbeda juga. Gitu. Seperti itu. Ya, itu Mbak. Jadi harus dicek satu-satu itu terkait dengan tadi sosial media dan budaya apa tadi? Alat pertukaran budaya. Alat pertukaran budaya. Berarti ya tinggal nanti di Google Scholar harus kan kemarin sudah saya sampaikan ya, ada Google Scholar, ada Science Direct dan sebagainya, itu cari semuanya. Berarti sosial media, nanti keywordnya itu aja. Kemudian budaya, ya budaya dicoba dulu, ya. Kemudian Indonesia. Yang berikutnya bisa juga sosial media, pertukaran budaya, pekerja migran Indonesia. Nah itu nanti hasilnya akan berbeda. Ini mempertahankan, kalau ini mempertahankan budaya lokal, penelitian terdahulunya. Yang penting teorinya jadi tadi, pertukaran budaya kita harus dapat teorinya dari buku maupun artikel. Kalau sosial media kan pasti banyak ini sudah pengertian sosial media, jenis-jenis sosial media itu akan mempengaruhi apa saja dan sebagainya. Nah itu kalau budaya tadi, pertukaran budaya harus kita cari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tadi tentang budaya itu. Gitu. Kalau itu kita misalnya masih kesulitan dan sebagainya, ambil aja judul yang banyak rujukannya, lebih amannya gitu. Ya, karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang selesai kan ya. Ya. Iya. Kalau menurut saya ya. Ya, nanti ketika levelingnya naik, ya baru kita bisa lebih lanjut ya tentang itu. Kalau masih S1 itu kan kita ingin melihat saja teori ini sesuai apakah tidak gitu. Berarti alangkah baiknya saya ganti judul ya Pak. Disesuaikan aja ya. Kalau tetap sosial media dan budaya ini dicari aja. Nah ini misalnya penggunaan sosial media, atau tadi misalnya
pekerja migran ya. Peran organisasi. Kita cari sosial media, budaya, dan pekerja migran. Nah, ini kan bisa. Strategi komunikasi pekerja migran ini kan yang di Jepang. Nah, punyanya Mbak di Taiwan. Itu sudah penelitian yang relevan, yang baru. Kan hasilnya pasti akan beda. Mereka ini 2024 loh apalagi. Oh, berarti untuk pembaruannya saya tinggal ganti di Taiwan aja. Iya, betul. Itu tidak apa-apa, Pak. Dan kalau misalnya dengan fokus ini pekerja migran ini ya, strategi komunikasi pekerja migran Indonesia PMI dalam mengatasi culture shock selama bekerja di Taiwan itu pun sudah berubah. Apalagi strategi komunikasi pekerja migran wanita Indonesia dalam mengatasi culture shock selama bekerja di Taiwan, hasilnya pun akan beda. Plus strategi komunikasi pekerja migran wanita Indonesia di pabrik dalam mengatasi, beda lagi. Strategi komunikasi pekerja migran wanita Indonesia asisten rumah tangga akan berbeda lagi hasilnya. Gitu. Ini kan baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau jenengan fokus ke strategi komunikasi pekerja migran perempuan atau wanita Indonesia dalam mengatasi culture shock selama bekerja di Taiwan, itu pun baru. Coba belum ada ini, kita copy ya. Kita copy. Jadi judul ya. Pekerja migran perempuan ya. Mengatasi culture shock. Dah. Culture shock di Taiwan gini aja. Nah, iya kan? Cuma satu ini, berarti kan bisa dijadikan judul. Strategi komunikasi pekerja migran perempuan Indonesia dalam mengatasi culture shock di Taiwan. Atau mengatasi culture shock selama di Taiwan, boleh. Itu kan tinggal kita sesuaikan aja. Ya, tinggal nanti di pembimbing karirnya. Ini kan ya contoh ini ya. Atau bisa juga jadi seperti ini. Strategi komunikasi ini PMI perempuan dalam mengatasi culture shock kan ya selama bekerja di Taiwan, ini kan boleh juga. Strategi komunikasi perempuan ini sudah bisa kok. Maaf Pak, untuk judul itu boleh disingkat ya Pak? Kalau misalkan PMI kan takutnya dikira Palang Merah Indonesia. Enggak, kan PMI perempuan ini kan sudah jelas, clear. Oh. Ya, sudah. Jadi nanti di abstraknya kita bisa jelaskan di artikel. Ya, kecuali gini loh ya. Kecuali gini. Ini kan misalnya studi kasus. Ini kan bisa studi kasus PMI dalam mengatasi culture shock selama bekerja di Taiwan. Ini kan sudah jadi judul. Ini untuk misalnya mau dipanjangin dikit ya, yang di dalamnya ya. Ini kalau misalnya bisa juga gini, untuk biar nggak ambigu ya kan ya. Pekerja migran perempuan Indonesia. Ini studi kasus PMI perempuan Taiwan. Udah, gini aja. Sudah jadi seperti itu. Karena yang ini kurang dari 16 kata. Kalau ini kan kalau ditotal kan pasti lebih. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini juga kurang dari 16 suku kata. 16 kata. Udah, jadi fokus tinggal ngambil saja ini tadi.
dilihat dia teorinya apa. Ini kan sudah terbit kan. Kalau sudah terbit ini kan pasti sudah direview oleh ya kan ya reviewer. Oke. Sudah tinggal ngelihat, ambil aja di sini. Oh, ya jangan di copy semua ya, tinggal ganti judul jangan. Misalnya ini dia culture shock, ambil dari punyanya Maulani dan sebagainya. Nah, jenengan ambil culture shock itu dari artikel yang lain, jangan dari yang di sini gitu. Tapi kan secara konsep bisa ngelihat kan, oh ini, oh ini. Jadi kalau di atas sudah pekerja migran Indonesia, ke bawahnya disingkat PMI itu boleh. Jadi untuk efektivitas kata. Nah ini kan, oh latar belakang dia ini ya, tinggal kita sesuaikan aja ya. Ini kan misalnya ini kualitatif ya kan ya, kita tinggal merujuk pada siapa, Lexi Moleong atau apa ya. Ini terlalu, ini 2017 Sugiono, terlalu lama, kita tinggal update aja. Seperti itu sudah jadi judul, sudah. Belum ada kan tulisan yang tentang ini, komunikasi PMI perempuan mengatasi culture shock. Oke, terima kasih Pak. Bapak boleh nanya tadi siapa sih? Ya. Kode ini. Kode panduan karir itu kodenya apa ya Pak? Tadi yang Bapak buka itu buku panduan karir. Panduan karirnya itu MKWI 4560. Ketik aja MKWI yang saya dapatkan itu ya, MKWI. Iya, Pak. MKWI 4560. Itu yang terakhir 2023, itu yang saya dapatkan ya selama ini. Mungkin ada yang baru, ketik aja di sini ya, panduan karir 2024 coba UT ini kan ya. Biasanya yang terbaru cetak ini kan yang tetap ya 2022 ya, masih belum ada perubahan lagi. Ya 2022 Di sana Pak. ya ini panduan karir FKIP, kalau saya kan dari FKIP ya 2000 seperti itu. Ya sama semua, mirip lah. Kalau apa, kemudian Harvard, kemudian cara apa, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kemudian juga pokoknya kalau membuat paragraf itu yang saya ingat ya dari guru bahasa Indonesia dan dosen-dosen metodologi itu adalah minimal 3 kalimat titik. Jadi 3 kalimat utuh itu tadi, subjek, predikat, objek, itu satu paragraf, dan satu paragraf itu mengandung satu ide pokok. Jadi kalau paragraf itu membahas tentang strategi komunikasi, bahas semua strategi komunikasi dalam satu paragraf itu. Jangan kalimat pertama strategi komunikasi, kalimat kedua sosial media yang nggak hubungan dengan strategi komunikasi misalnya, atau jenis-jenis sosial media. Ya jangan, lebih baik paragraf berikutnya aja. Ya, misalnya paragrafnya itu membahas tentang pekerja migran. Ya, bahas aja tentang pekerja migran. Bahas yang satu itu tentang ya misalnya pekerja Gojek dan sebagainya, itu nggak nyambung. Kecuali yang di awal sebelumnya, paragraf sebelumnya membahas tentang jenis-jenis pekerjaan seperti itu. Itu yang kata kunci yang masih saya pegang ya, yang saya dapatkan dari dosen-dosen ya sebelumnya seperti itu. Jadi satu paragraf mengandung satu ide pokok. Nah, kemudian satu paragraf itu terdiri dari minimal 3 kata ya kan ya, lengkap, subjek, predikat, objek. Dan setiap awal kalimat ya, itu gunakan subjek, jangan kalimat penghubung. Misalnya daripada, ke, dan sebagainya, di, ya lebih ya subjek. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu ya, nggak terasa 2 jam.
Kita lanjutkan di Terima kasih Pak. minggu depan di metode sama ya kajian pustaka yang gimana sih cara ngambil teori, memasukkan dan seterusnya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, bisa dipraktekkan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Terima kasih Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon Terima maaf. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak